Udara di Palembang pada tahun 1855 terasa berat-berat oleh kelembaban Sungai Musi, berat oleh bau solar dari kapal uap Belanda, dan berat oleh hierarki tak terucap. Di bayang-bayang pembangunan jembatan Ampera, di sebuah kampung rumah panggung kayu, hiduplah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun bernama Bilal. Kulitnya berwarna coklat tua yang dalam seperti tanah tepian sungai, warna yang membuat anak-anak lain dengan kulit Melayu mereka yang lebih terang menunjuk dan menertawakannya. Bilal hitam, gula hangus, mereka berseru. Ia dinamai Bilal ibnu Rabah, sahabat Nabi yang agung Shallallahu Alaihi Wasallam dari Afrika, yang suara indahnya pertama kali memanggil orang beriman untuk salat. Tapi bagi anak-anak itu, namanya hanyalah alasan lain untuk mengejek. Orang yang jadi namamu dulu budak Cibir Farid, pemimpin mereka, yang ayahnya bekerja sebagai juru tulis untuk Belanda. Bilal tinggal dengan bibinya, Aisyah, seorang wanita lelah yang menerima cucian. Orang tuanya telah meninggal karena kolera tahan-tahan sebelumnya. Dunianya kecil, rumah sempit, jalan ke sungai untuk mengambil air, dan Masjid Agung dengan lantai keramiknya yang sejuk dan menara menjulang adalah perlindungannya. Di sana, warna kulitnya larut dalam syaf-syaf salat yang bersatu. Di sana pula, ia menemukan Ustadz Fahil. Ustadz Fadil sudah tua, matanya keruh karena kebutaan, kehilangan penglihatannya puluhan tahun lalu karena terlalu lama menelaah teks-teks di Yaman. Ia menetap di Palembang, mengajar Quran dan hadis. Ia tidak bisa melihat warna kulit Bilal, tetapi ia bisa mendengar kesedihan dalam suaranya saat membaca Quran. Mengapa hatimu berat, Bilal kecil? Tanya Ustadz suatu sore setelah pelajaran. Anak-anak lain telah keluar, meninggalkan mereka berdua di ruangan yang sunyi. Mereka memanggilku dengan nama ejekan, Ustadz, karena aku gelap. Lelaki tua itu diam sesaat lama. Kemarilah, duduk lebih dekat. Ketika Bilal mendekat, Ustadz meletakkan tangan lembut dan gemetar di kepalanya. Tahukah kamu mengapa ibumu memberimu nama Bilal? Seperti muadzin, Ustadz, ya. Dan tahukah kamu apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tentangnya? Beliau menyebutnya seorang penghuni surga, bukan manusia berkulit terang atau gelap. Seorang manusia yang hatinya digosok oleh iman hingga bersinar lebih terang dari bintang manapun. Allah berfirman dalam Quran, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." QS Al-Hugret 13. Ukurannya di sini, Bilal adalah takwa, ketakwaan. Bukan ini, katanya, dengan lembut mencubit kulit lengan Bilal. Kata-kata itu seperti obat, tapi tidak bisa melindunginya di luar tembok masjid. Penindasan bertambah parah. Farid semakin berani karena kedekatan ayahnya dengan kekuatan penjajah yang ia anggap mulai menjegal Bilal. Mencuri makan siang sederhananya berupa nasi bungkus daun pisang dan melemparkan lumpur ke pakaian bersihnya. Bahkan orang Belanda menganggap orang sepertimu binatang. Ludah Farid suatu hari, teman-temannya terkekeh di belakangnya. Hinaan itu lebih dalam dari yang lain. Itu berbicara tentang tatanan dunia yang menempatkan Bilal di paling bawah. Krisis terjadi di bulan Rajab. Ustadz Fadil telah menunjukkan para siswa sebuah relik kecil kuno yang disimpan dalam kotak beludru di perpustakaan masjid. Sepotong batu yang dikatakan dari sumur Zam-Zam. Itu bukan objek penyembahan, jelasnya, tetapi tabaruk, sarana mencari berkah dengan terhubung pada sejarah suci.
Para siswa kagum. Keesokan harinya, Bilal dikepung oleh Farid dan gengnya di dekat tepian sungai. Mari kita lihat apakah kulit hitammu bisa mengapung. Farid mengejek, mendorong Bilal ke arah air yang keruh. Dalam perjuangan itu, tas Bilal robek. Batu Zam-Zam yang dipercayakan Ustadz Fadil padanya untuk dikembalikan dengan hati-hati ke perpustakaan, jatuh dan menggelinding ke dalam lumpur. Farid menyambarnya. Apa ini? Batu ajaib untuk si anak hitam? Ia tertawa, melemparkannya ke seorang teman yang melemparkannya kembali. Mereka memainkan permainan kejam, melempar tangkap dengan benda suci itu di atas tepian yang kotor. Hentikan, kumohon, itu dari masjid. Bilal memohon. Air mata keputusasaan bercampur percikan sungai. Sudah kotor sekarang, sepertimu, kata Farid akhirnya. Dan dengan sentakan terakhir penuh penghinaan, ia melemparkan batu kecil itu jauh ke arus kuat dan keruh Sungai Musi. Batu itu lenyap dengan suara plop. Bilal berdiri membeku, kengerian melandanya. Ia telah gagal dalam amanahnya. Relik itu hilang, ia pulang, tidak berani memberitahu bibinya atau ustadz. Malam itu, perubahan terjadi pada Farid. Ia mengeluh kedinginan. Meski malam itu hangat, menjelang pagi, ia demam. Tapi ini bukan penyakit biasa. Kulitnya, yang biasanya zaitun terang, mulai menghitam. Bukan hitam sehat, tetapi noda-noda kehitaman aneh, seolah tinta menyebar di bawah kulitnya. Dokter kota bingung. Tabib tradisional dipanggil. Doa dibacakan. Namun bercak hitam itu menyebar, mengental menjadi warna hitam arang, dingin saat disentuh. Bercak itu mulai dari tangan yang melempar batu itu. Bisikan menyapu kampung. Itu kutukan. Ia menyinggung penunggu sungai, ayah Farid, sang juru tulis, mengamuk, menyalahkan tahayul pribumi. Ustadz Fadil mendengar tentang penyakit dan bisikan tentang batu yang dinoda, memanggil Bilal. Anak itu datang, gemetar karena rasa bersalah. Di kamar sunyi Ustadz, seluruh cerita tumpah keluar. Guru buta itu menghela napas, suara penuh duka mendalam. Kau memikul amanah dan kau gagal menjaganya. Itu antara kamu dan Allah. Mintalah ampunan Nia. Tapi batu itu, penistaannya adalah tindakan kesombongan terhadap simbol rahmat ilahi. Allah adalah Al-Muntakim, pembalas. Dia tidak menzalimi siapapun, tetapi manusia menzalimi diri mereka sendiri. Apakah Farid akan mati, Ustadz? Bisik Bilal, ketakutan. Allah sendiri yang memutuskan hidup dan mati. Tapi penderitaan ini adalah tanda ayah yang mengerikan bagi mereka yang merenung. Ingat kisah Fir'aun. Kesombongannya membawa hukuman fisik di dunia ini. Kondisi Farid memburu, kegelapan menutupi anggota tubuhnya dan mulai merayap ke wajahnya. Ia mengigau, berteriak bahwa bayangan hitam meremasnya dalam tidurnya. Masyarakat dilanda ketakutan tahayul. Beberapa sekarang memandang Bilal dengan rasa hormat baru yang tidak nyaman, seolah ia sumber sihirnya. Yang lain menyalahkannya karena membawa sial. Bilal, hati berat dengan campuran rasa bersalah, takut, dan kepuasan mengerikan yang tidak diinginkan. Berdoa seperti belum pernah sebelumnya. Ya Allah, aku tidak menginginkan ini. Tolong, sembuhkan dia. Ampunilah aku atas kelemahanku. Ustadz Fadil memanggil pertemuan masyarakat di masjid. Ia berbicara di ruangan yang penuh sesak. Mata butanya seakan melihat ke dalam setiap jiwa. Warga Palembang, penyakit ini bukan dari Bilal. Dan ini bukan hanya penyakit jasmani. Ini pelajaran dari Allah, Tuhan segala warna. Kita mengejek seorang anak karena warna yang Allah berikan padanya. Kita menghargai kulit terang di atas kulit gelap.
menyelaraskan diri dengan kesombongan palsu para Fir'aun. Salah satu dari kita menodai simbol rahmat Allah yang tak berakhir bagi yang haus. Sekarang, kita lihat kegelapan digunakan sebagai hukuman. Renungkan, dan musibah apapun yang menimpamu, itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. QS Asysyura 30. Ia memalingkan wajah ke arah ayah Farid yang berdiri malu. Obatnya bukan pada dokter. Ia ada pada taubat nasuha dan perbaikan. Batu itu hilang, tetapi amanahnya tidak. Kau harus memperbaiki apa yang rusak. Diliputi rasa malu dan putus asa, ayah Farid dengan Farid menangis di usungan datang ke rumah sederhana Bilal. Di depan tetangga yang berkumpul, ayah Farid meminta maaf. Farid, lemah dan ternoda oleh kegelapan tidak wajar, berteriak, "Maafkan aku, Bilal. Aku salah. Aku kejam." Bilal memandang anak yang telah menyiksanya. Kini bayangan menyedihkan dari dirinya sendiri. Ia tidak merasakan kemenangan, hanya rasa iba yang mendalam. Ia teringat kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Janganlah dia membahayakanku dan jangan membalas bahayaku. Orang yang paling kuat adalah orang yang mengendalikan amarahnya. Aku memaafkanmu," kata Bilal. Suaranya jernih dan kuat. "Demi Allah." Petang itu, Ustadz Fadil memimpin salat taubat khusus untuk seluruh masyarakat di tepi sungai. Dekat tempat batu itu hilang, mereka memohon ampunan atas dosa kolektif, prasangka, dan kesombongan mereka. Bilal memimpin doa. Suaranya, untuk pertama kalinya, berkumandang penuh keyakinan di atas jamaah. Saat mereka mengucapkan amin, sesuatu yang aneh terjadi. Farid yang terbaring di tepi mengeluarkan desisan lemah. Kegelapan pekat pada kulitnya mulai surut, tidak seketika, tetapi memudar terlihat seperti bayangan mundur dari cahaya yang maju. Demamnya turun, penyembuhan fisik akan memakan waktu berminggu-minggu. Tetapi kutukan itu telah terangkat. Sejak hari itu, Bilal tidak pernah diejek lagi. Peristiwa itu menjadi hikayat legendaris di Palembang, diceritakan turun-temurun. Farid setelah sembuh menjadi salah satu pembela Bilal yang paling teguh. Bilal tumbuh menjadi seorang ulama yang dihormati dan muadzin Masjid Agung. Suaranya yang indah dan dalam memanggil azan panggilan yang sama dengan yang dilakukan, namanya akan bergema di atas sungai, pengingat sehari-hari bahwa di mata Sang Pencipta, satu-satunya kegelapan yang benar-benar penting adalah kegelapan hati yang tidak tersentuh iman. Dan satu-satunya cahaya yang berarti adalah cahaya ketakwaan yang bersinar dari dalam.